huwallahu ahad. Kalau Bapak sekalian mau waqaf atau berhenti di sini di ayat yang pertama, jadi dalnya ini jadi qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Dipantulkan habis. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi ada yang kedua. Kalau memang mau disambungkan ke ayat yang kedua, Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Nah, ini yang pertama kan terakhirnya itu dalnya kan harokatnya itu dhammah tain, ya. Dia ada tanwin. Tanwin kan ada fathatain, kasrotain, dhammatain. Dhammatain. Nah, posisinya di dal ini dhammatain. Kalau Bapak sekalian mau berhenti di ayat yang pertama, berarti jadi dalnya jadi qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau Bapak sekalian mau sambung ke ayat yang kedua, kan nyambung ke huruf Allahus samad. Kalimat Allahus samad. Di sini dihukumi jadi nun wikoyah. Jadi ada nun kecil nanti di sini yang berharokat kasroh. Jadi bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu nun wikoyah. Kenapa dihukumi nun wikoyah? Karena ketika tanwin dhammah tain bertemu dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol nih. Wasol apa artinya? Wasol artinya bersambung. Jadi dari ahadu di sini langsung nyambung ke huruf Allah ini, kalimat Allah di sini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bedanya hamzah wasol dan hamzah qat'i. Hamzah qat'i atau qata. Qat'i atau qata. Qat'i. Qata atau qat'i ini artinya terputus. Terputus. Kalau wasol ini yang sambung. Cara membedakannya gimana? Hamzah qata dan hamzah wasol. Kalau hamzah wasol tuh alifnya ya udah sekedar alif. Tapi kalau hamzah qat'i itu dia ada hamzahnya. Nah, biasanya. Jadi dia nggak bisa disambung, nggak bisa. Kalau misalkan posisinya alifnya ada hamzahnya, misalkan ahadun, tetap Allah jadi bacanya, bukan ahadunillah gitu. Tapi kalau di sini gak ada hamzah, berarti otomatis sudah ada nun wikoyah namanya. Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dalnya tetap jadi qalqalah kubro. Karena kenapa? Penempatannya ada di akhir. Kecuali Bapak sekalian mau nyambung ke ayat yang ketiga langsung. 1, 2, 3. Gitu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid. Nah, tadi ada beberapa yang keliru. Lam yalid wa lam, itu bukan seperti itu cara bacanya. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena posisi dalnya ketika dia sukun, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, posisi dalnya ini kan posisi ada di tengah-tengah dia. Masih ada kalimat selanjutnya, penerusnya. Kecuali posisinya ada di akhir, seperti ahad tadi. Qul huwallahu ahad. Karena ada di akhir, jadi qalqalah kubro dia. Tapi karena posisi setelah dal ini, setelah huruf qalqalah ini, qalqalah pantulan ini, huruf-huruf ini, posisinya ada di tengah-tengah, ini masih ada kalimat lanjutannya, maka dihukumi qalqalah sugro. Itu, kecil. Jadi nggak boleh pantul abis. Lam yalid wa lam, tapi harusnya lam yalid wa, langsung wa. Lam yalid wa lam yulad, bukan dihabiskan. Lam yalid wa lam, itu keliru. Tapi lam yalid wa lam, langsung ke wawunya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kecuali di dal akhirnya di sini. Yulad. Nah, baru tuh sampai mantul abis. Tuh. Wa lam yakul la. Coba kita hapus dulu. Lanjut di ayat yang terakhir ya. Walam yakun. Walam yakun. Yakun lahu.
Nah, walam yakun. Yakun ada nun sukun ketemu sama lam. Lamnya di sini jadi tasdid. Dihukumi apa, Pak? Idgham bila gunnah. Bila itu artinya tanpa. Bigunna itu digunakan. Bigunnah, gunnah itu dengung. Jadi bi-nya itu dengan dengung, gunnahnya itu dengung, dengan dengung, dengan dengungan. Tapi kalau bila, la itu artinya tidak atau tanpa. Bila gunnah, tanpa dengung, tidak dengung. Jadi tanpa dengung ini hurufnya apa aja? Lam sama ro. Nah, nun sukun kata kunci di sini, ini sebagai kata kunci, ketemu sama huruf lam. Lam hurufnya idgham bila gunnah, maka jangan ditahan, jangan didengungin. Walam yakun lahu, tapi walam yakul lahu. Walam bukan juga walam yakun lahu, melainkan walam yakul lahu. Hu-nya juga jelas karena kenapa? Karena dhammah. Jadi jangan sampai bacanya walam yakul lahu kufuwan, tapi harus dhammah. Posisi mulut kita itu membaca dhammah. Walam yakul lahu hu kufuwan, kufuwan bukan kufuwan, tapi kufuwan, kufuwan ahad. Itu nih surat Al-Ikhlas. Mari kita lanjut di surat Al-Lahab-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Kurang Ustaz. Watab. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب langsung. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Laha, ha besar, lahabiu. تبت يدا أبي لهب Laha. وتب. Ditahan. Watab. وتب. Qalqalah akbar. ما أغنى. Jangan agna tapi ma aghna. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. Sayasla naran ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. Lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
masad. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalat. Ha kecil. Wa imra'atuhu hammalat. Bener tadi di awal. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik. Untuk surat Al-Lahab Tabbat, di sini taknya sifatnya, kita membicarakan sifatnya. Sifatnya hames, jadi ada hembusan angin. Tabbat, ada desis sedikit. Tabbat yada, jadi bukan flat. Tabbat yada, tapi tabbat karena sifatnya hames. Tabbat yada. Nah, kira-kira berapa panjangnya nih? Berapa? Karena di sini dihukumi mat apa ini? Mat jaiz atau mat wajib? Kalau di depannya ada hamzahnya. Tabbat yada abi bilahabi wa tab. Oke, di ayat yang pertama tabbat yada abi. Tabbat yada di sini sifatnya hamas, taknya hamas sifat. Yada a, ketika hamzah bertemu dengan di dalam dua kalimat, yada satu kalimat, abi satu kalimat, ada sama-sama hamzah. Di sini ada panjang, tanda panjang. Ini dipanjangkan 2, 4 sampai 5 harokat. Ketika Bapak sekalian bertemu dengan tanda seperti ini, itu panjangnya boleh diambil 2, boleh diambil 4 sampai 5 harokat. Tapi konsisten. Ketika nanti di kalimat selanjutnya ada tanda seperti ini lagi, kalau di awal yang ambil 2, jadi yang ininya 2 lagi, 2 harokat lagi. Tapi kalau di awalnya kita bacanya 4, yang seterusnya 4 lagi seperti itu. Tabbat yada abi lahabi. Abi di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, ini mat tabi'i. Abi lahabi. Oke, kita fokus di lahabi. Di lahabi di sini baknya kasrotain bertemu dengan huruf waw, dihukumi tanwin. Kata kuncinya ini tanwin kasrotain bertemu dengan huruf waw, dihukumi apa ini Pak? Idgham bigunnah ya, karena
nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka ditahan. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Wa tabb, ba-nya dihukumi qalqalah akbar. Nah, jadi ada 3. Ada sugro, kubro, dan akbar. Kenapa akbar? Karena bertasydid. Huruf qalqalahnya ini bertasydid, cukup itu. Bertasydid. Di akhir. Iya. Contohnya misalkan ada kalimat al-haqqu. Al-haqq. Posisinya ada di akhir. Maksudnya bukan di akhir, maksudnya ketika ingin diwaqafkan. Waqaf artinya kan berhenti. Waqaf. Ketika ingin kita berhentikan, kita pengen berhenti nih di kalimat ini, al-haq, maka dibacanya bukan al-haqqu, tapi al-haqq. Al-haqq itu. Watab, bukan watab, tapi watab. Kenapa? Karena posisinya sudah kita waqafkan. Kita sudah berhentikan di sini. Jadi cara bacanya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Wa tabb. Ma aghna. Kenapa ghain ini enggak sampai kita pentulkan? Ma aghna. Karena bukan huruf qalqalah. Di sini enggak ada ghain nih. Huruf qalqalah ini enggak ada ghain. Enggak ada huruf ghain. Enggak ada. Ya. Jadi nggak boleh dipantulkan, bukan ma aghna, tapi ma aghna anhu. Nun sukun ketemu ha. Ha huruf izhar, jelas. Nggak boleh didengungkan. Ya, ada huruf ha. Nggak boleh anhu, tapi anhu, jelas. Anhu. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu maluhu. Posisi mulut kita itu sedang membaca harokat dhammah. Maluhu, luhu, wa ma kasab. Qalqalah kubra. Kasab, langsung pantul abis. Kasab, bukan kasab. Kasab. Sayasla naran. Yang perlu kita ingat itu kata kuncinya ya Pak ya. Nun sukun dan tanwin. Tanwin termasuk huruf fathatain, kasratain, dan dhammatain. Sayasla naran. Dzata lahab. Berapa ini Pak? 9. Naran dzata lahab. Naran. Di sini ada fathatain. Ingat kata kuncinya ya. Kata kuncinya tanwin fathatain bertemu dengan huruf za. Yang dibicarakan itu setelah tanwin itu hurufnya apa gitu. Setelah tanwin atau nun sukun hurufnya apa ketemunya. Kalau ketemunya huruf za, berarti kita cek di sini. Di mana berada di huruf za itu ada di ikhfa. Huruf za. Ya, maka dibaca samar-samar antara dengung kemudian dan tidak dengung juga. Jadi naran. Kalau misalnya kita dengungin, padahal secara hukumnya itu kalau kita baca dia nggak bisa bunyi aslinya, tapi dia bisa bunyi naran. Tapi kalau misalkan kita ke hidung, itu bukan ikhfa namanya, tapi dia karena memang dia dihukumi ikhfa, samar-samar terdengarnya. Naran. Coba kita pakai gunakan hidung. Naran. Nah, nggak bisa keluar dia. Naran. Di sini. Naran. Dzata lahab. Sama. Nah, tapi kalau di Al-Qur'annya, di sini kalimatnya ini, ba-nya ini bentuknya kasrotain harokatnya. Berarti otomatis ada yang bisa disambung setelahnya, di ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wamro'atuhu. Wamro'atuhu.
imro'atuhu. Kasrotain bertemu dengan huruf waw sama kayak tadi. Lahabiu wa tab. Di mana huruf waw ada di idgham bi gunnah. Maka dileburkan dari yang awalnya tanwin di sini dileburkan menjadi masuk ke huruf waw. Lahabiu ditahan 2 ketukan. Lahabiu wa imra'atuhu naran dzata lahabiu wa imra'atuhu. Tapi kalau bapak-bapak sekalian mau berhenti silahkan, tapi berarti ini dihukumi jadi qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Naran dzata lahab. Tapi kalau mau disambung diwasal silahkan. Naran dzata lahabi wa imra'atuh hamma. Nah, mim tasydid dihukumi gunnah. Mana ya gunnah? Nah, ini sini. Mim tasydid gunnah. Setiap mim tasydid, nun tasydid ini gunnah ditahan. Lahabiu. Ini mimnya kan gara tasydid sukun, jadi nggak panjang. Bukan wamro'atuhu, tapi wamro'atuhu hamma di mim sini baru. Karena dia tasydid. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fi jidiha. Ha besar. Fi jidiha. Ha selanjutnya kecil. Fi jidiha hablum. Hablum, baknya qalqalah kubro karena sugro karena di tengah-tengah kalimat. Hablum bukan hablum tapi hablum mim masad. Mim tasydid ditahan. Hablum mim masad. Mungkin seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin dari Bapak dari surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab? Kalau yang Korea itu yang nyambung itu ada lagi selain huruf nun? Ada di maksudnya huruf nunnya itu yang buat nyambungnya itu apa ada huruf lain? Oh, nun maksudnya wikoyah itu ke huruf nun doang apa? Iya, kalau khusus nun wikoyah makanya. Nun wikoyah, dia sebagai pemelihara. Yang awalnya mungkin kalau dibaca kurang ya. Qul huwallahu ahadullah. Tapi ingin dipelihara supaya tetap hidup. Qul huwallahu ahadunillah, tetap nyambung di situ. Satu huruf aja satu. Iya, nun wikoyah. Kalau menyambung cuma satu berarti. Iya, dan syaratnya itu hamzanya harus wasol, bukan hamzah qot'i yang tadi saya bilang. Hamzah wasol tuh yang nggak ada hamzanya gitu. Alif tapi nggak ada hamzanya. Di surat Al-Humazah juga ada di ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazatin. Tapi setelahnya ada hamzah wasol alladzi. Alifnya di sini mati kan. Tapi kalau misalnya kita mau sambungkan humazatil lumazatinil ladzi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berhenti di ayat pertama boleh wailul likulli humazatil lumazah. Alifnya jadi hidup. Alladzi gitu. Sudah cukup jelas Pak ya? Insyaallah cukup jelas Pak ya? Bisa ya? Alhamdulillah kita telah sama-sama selesaikan di surat Al-Lahab dan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan jelas dan pada akhirnya ini akan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.